pagi pemirsa, Anda kembali di berita utama. Pemirsa, siapa sangka di balik sosok yang tenang, pria berinisial HD menjadi pelaku pembunuhan seorang pria berinisial MP. Dikabarkan bahwa pelaku sempat melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi pelaku tega menghabisi nyawa pria tersebut? Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, kasus ini akan mulai disidangkan pada tanggal 18 Juni 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Hutampone kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 012-B-2025 Pengadilan Negeri Hutampone, saudara terdakwa inisial HD akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 18 bulan Juni tahun 2025. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan seluruh alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Demi lancarnya persidangan ini, marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini, tanggal 18 Juni 2025, Sidang Pengadilan Negeri Hutampone kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 012-B-2025 Pengadilan Negeri Hutampone tentang pembunuhan berencana atas nama terdakwa Hairul Darwis nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada saudari jaksa penuntut umum, dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa sudah siap, Yang Mulia. Terima kasih. Hari ini, saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Saya bisa, Yang Mulia. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam BAP. Nama lengkap Hairul Darwis, tempat lahir Hutampone, umur, tanggal lahir 26 tahun 27 Oktober tahun 1999. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Hostok Promotor, RT 002, RW 002, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan S1. Apakah identitas yang tercantum di dalam berita acara pemeriksaan ini benar, saudara? Benar, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan ini? Ya, Yang Mulia. Saya dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Ya, Yang Mulia. Saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu saudari Nur Aisyah Herman SHMH dan saudari Hedi Sultan SHMH. Betul mereka yang di sana penasihat hukum saudara? Benar, Yang Mulia. Baik, terima kasih.
Saudari penasihat hukum, apakah saudari sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum? Sudah yang mulia. Mohon perlihatkan surat kuasa dan surat izin beracara. Baik yang mulia. Pada penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa surat kuasa dan surat izin beracara dari penasihat hukum. Baik, terima kasih. Penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, Hakim Agung memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Saudari penuntut umum, apakah saudari sudah siap dengan surat dakwaan saudari? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A, dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ririn Dwi Arianti SHMH, jabatan Jaksa Penuntut Umum, alamat Jalan Majang. Dengan ini mengajukan dakwaan terhadap nama lengkap Herul Darwis, tempat lahir Watampone, umur tanggal lahir 26 tahun 22 Oktober 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, RT 002, RW 002, Kelurahan Macanan, Kecamatan Taneteria Tambarat. Agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan S1. Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2025 sekitar pukul 11.30 WITA di sebuah rumah tidak berpenghuni yang terletak di Jalan KH Abdul Hamid, Kelurahan Taneteria Tang, Kabupaten Bone, dengan sengaja dan berencana melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Muhammad Taufik. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dan benda tumpul berupa kayu yang dibawa terdakwa sebagai alat untuk menghilangkan nyawa korban. Kronologi singkat, pada tanggal 10 Mei 2025, terdakwa mengajak korban ke rumah tidak berpenghuni tersebut dengan alasan untuk berdiskusi. Setelah berada di dalam rumah, terdakwa mengeluarkan pisau dan kayu yang telah disiapkan, lalu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Dan barang bukti yang kami ajukan dalam persidangan antara lain, yang pertama, pisau yang digunakan terdakwa, yang kedua, kayu sebagai benda tumpul, yang ketiga, pakaian korban yang terdapat bercak darah, yang keempat, hasil visum et repertum dari dokter forensik. Saksi yang akan kami hadirkan di persidangan yakni saksi mata, yaitu tetangga sekitar rumah tidak berpenghuni dan ketua RT. Yang kedua, saksi ahli forensik. Demikian surat dakwaan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bone, 18 Juni 2025, tertanda tim Jaksa Penuntut Umum. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti isi dari surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya serahkan ke penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Kami ingin mengajukan keberatan ini. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A, kami tim penasihat hukum dari terdakwa dengan ini mengajukan nota keberatan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara nomor 012/PIB/2025/PN Watampone untuk
atas nama terdakwa Khairul Darwis. Majelis hakim yang terhormat dan jaksa penuntut umum yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Eksepsi ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa terdapat hal-hal prinsipil yang harus kami sampaikan demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan, serta demi memastikan terpenuhinya hak-hak terdakwa atas keadilan yang dijamin dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Perlu kami tegaskan bahwa pengajuan eksepsi ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap jaksa penuntut umum yang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa setelah kami mencermati secara seksama surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak memenuhi secara material karena tidak menguraikan secara terperinci motif terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan. Surat dakwaan hanya menyebutkan bahwa terdakwa mengajak korban untuk berdiskusi tanpa menjelaskan adanya niat jahat yang menjadi unsur penting dalam pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP. Selain itu, surat dakwaan juga tidak cermat dan tidak lengkap karena tidak menguraikan secara rinci bagaimana terdakwa mempersiapkan alat berupa pisau dan kayu. Keterangan mengenai waktu, persiapan, cara membawa serta keterkaitannya alat tersebut dengan perencanaan perbuatan tidak dijelaskan secara jelas. Surat dakwaan pun tidak menguraikan hubungan sebab akibat secara utuh. Penjelasan mengenai bagaimana perbuatan terdakwa menyebabkan kematian korban tidak disusun secara logis dan terperinci, sehingga dakwaan menjadi tidak lengkap dan kabur. Berdasarkan hal tersebut, kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi kami secara menyeluruh, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima, memulihkan harkat, martabat, dan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan martabatnya. Demikian eksepsi ini kami ajukan dengan harapan majelis hakim berkenan mempertimbangkan dan memutuskan secara adil. Watampone tertanda tim penasihat hukum terdakwa. Bagaimana saudari penuntut umum? Apakah ada tanggapan atas eksepsi penasihat hukum terdakwa? Ada yang mulia. Baik, silakan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A, dengan hormat, dengan ini kami menyampaikan tanggapan atas eksepsi nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. Yang pertama, bahwa alasan eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tidak berdasar hukum dan tidak dapat diterima. Surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai pasal 143 ayat 2 KUHP, memuat waktu, tempat, cara perbuatan dilakukan, alat yang digunakan, serta akibatnya sehingga dakwaan tidak kabur. 2. Adapun mengenai keberatan penasihat hukum terkait motif, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa motif tidak menjadi syarat formil yang harus dicantumkan dalam surat dakwaan. Motif merupakan bagian dari aspek pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara yang akan dibuktikan melalui keterangan saksi, barang bukti, serta alat bukti lainnya dalam persidangan. Yang ketiga, hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan telah dijelaskan secara memadai dalam uraian dakwaan. Surat dakwaan telah menguraikan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan pisau dan kayu yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Uraian ini sudah memenuhi ketentuan dan sudah cukup untuk menjadi dasar dilanjutkannya pemeriksaan pokok perkara. Berdasarkan uraian tersebut, dengan hormat kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, memohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Demikian tanggapan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Watampone, tertanda Tim Jaksa Penuntut Umum. Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh eksepsi dan tanggapan yang telah disampaikan, dan Majelis Hakim akan memutuskan dalam putusan selah. Sebelum persidangan ditunda, kami perintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyiapkan seluruh alat bukti yang akan diajukan dalam sidang pemeriksaan pokok perkara berikutnya. Apakah saudari siap? Siap, Bu. Baiklah, sidang akan dilanjutkan pada pekan depan. Panitra, pada tanggal 23 Juni pukul 9 WITA. Baik, sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 23 Juni pukul 9 WITA dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti, dan kepada Jaksa Penuntut Umum diharapkan untuk menghadirkan kembali terdakwa. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin semua. Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 012/P/2025 Pengadilan Negeri Watampone tentang pembunuhan berencana atas nama terdakwa Hairul Darwis dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti. Apakah saudari Jaksa Penuntut Umum telah siap untuk menghadirkan barang bukti dan saksi-saksi ke persidangan? Majelis Hakim yang terhormat, kami telah siap mengajukan alat bukti dan barang bukti dalam sidang tindak pidana ini. Baik, saudara terdakwa dipersilakan untuk duduk di samping penasihat hukumnya. Berapa banyak saksi yang dibawa oleh saudara Jaksa Penuntut Umum? Kami menghadirkan 4 orang saksi di persidangan didukung dengan beberapa barang bukti yang mulia. Baik, saudari penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan para saksi. Baiklah, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara akan bersumpah atau berjanji terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Kepada petugas sidang diperintahkan untuk menempatkan diri, dan kepada saksi dipersilahkan untuk berdiri. Dan kepada hakim anggota 1, kami persilahkan untuk memimpin sumpah. Baik saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, saya bersumpah, Saya bersumpah, saya akan menerangkan saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara telah disumpah, maka wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar, atau yang saudara alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. mengerti yang mulia. Mengerti yang mulia. Baiklah, hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudari mengenal korban atau keluarga korban? Kenal yang mulia. Terlebih lagi rumah saya bersebelahan dengan rumah korban. Kenal yang mulia, saya adalah ketua RT di daerah tempat tinggal korban. Iya yang mulia. Tidak yang mulia.
Bisa saudari jelaskan kronologi pada malam tersebut? Baik Yang Mulia, malam itu sekitar pukul 11 malam saya duduk di teras rumah saya untuk menunggu kurir makanan, di mana rumah saya memang bersebelahan langsung dengan rumah korban. Sekitar jam tersebut, saya melihat korban keluar dari rumahnya. Yang membuat saya heran, korban bisa keluar naik sepeda motor, tapi malam itu korban justru berjalan kaki. Saat itu, apakah saudari melihat dengan jelas? Ya Yang Mulia, saya melihat dengan cukup jelas. Kelihatannya korban hanya mengenakan kaos abu tanpa jaket, tanpa tas apapun. Kelihatannya ia terburu-buru. Setelah itu, apakah saudari mendengar atau melihat hal lain yang mencurigakan? Tidak Yang Mulia, saya tidak mendengar apa-apa lagi malam itu Yang Mulia. Baik saksi, selain keterangan saudari mengenai pergerakan korban pada malam tersebut, kami juga mendapatkan informasi bahwa saudarilah yang pertama kali menemukan jasad korban. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Sekitar jam 6.30 pagi saat saya sedang berlari pagi mengelilingi perumahan. Saya melewati rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati. Saya mencium bau menyengat dan melihat darah di sekitar rumah tersebut. Apakah saudari menyentuh tubuh korban atau masuk ke dalam rumah? Tidak Yang Mulia, saya bergegas memanggil ketua RT. Apakah saudara ingat apa yang terjadi pada pagi itu? Ya Yang Mulia, pagi sekitar jam 6, salah satu warga yaitu tetangga korban datang ke rumah saya dalam keadaan panik dan mengatakan bahwa dia mencium bau tidak sedap dari sebuah rumah kosong dan dia melihat ada tubuh tergeletak di dalamnya. Apa yang saudara lakukan setelah menerima laporan tersebut? Saya langsung menuju lokasi bersama warga. Setelah melihat bahwa memang benar ada jasad seseorang di dalam rumah kosong itu, saya juga membantu menghubungi pihak kepolisian bersama warga yang bersangkutan. Pertama-tama, saya akan menanyakan identitas saudara dan saya meminta saudara untuk menjawab dengan jelas. Nama, Dimas Triutama. Tempat tanggal lahir, Makassar, 1 Februari tahun 1997. Agama Islam, pekerjaan dokter forensik Polri. Apakah benar identitas ini milik saudara? Benar Yang Mulia. Apakah benar ini merupakan hasil autopsi korban? Benar Yang Mulia. Baik, silahkan saudara jelaskan hasil forensik yang saudara lakukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam, ditemukan adanya luka tusuk di bagian dada kiri dan yang dalam dimensi dan karakteristiknya konsisten dengan senjata tajam seperti pisau. Luka tersebut memiliki kedalaman sekitar 7 cm dan menembus hingga ke jantung, menyebabkan pendarahan hebat. Kemudian terdapat luka lebam di bagian lengan yang bentuknya tidak tajam dan sesuai dengan benturan benda tumpul. Selain itu, juga terdapat sidik jari terdakwa pada pisau dan kayu tersebut Yang Mulia. Baik, penasihat hukum, apakah saudari ingin mengajukan pertanyaan? Iya Yang Mulia. Apakah dari luka tersebut, saudara bisa menyimpulkan apakah korban dalam posisi melawan atau tidak? Ya, adanya luka lebam di lengan mengindikasikan bahwa korban kemungkinan besar sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya terkena tusukan fatal di dada. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara dan saya minta kepada saudara untuk menjawab dengan jelas. Nama, Hendra. Tempat tanggal lahir, Palu, 12 Maret tahun 1993. Agama Islam, pekerjaan pegawai swasta. Iya Yang Mulia. Saudara adalah teman dekat dari terdakwa dan mengenal korban. Apakah benar demikian? Iya Yang Mulia, saya berteman baik dengan keduanya selama kurang lebih 3 tahun. Mohon jelaskan secara ringkas apa yang saudara ketahui tentang hubungan antara terdakwa dengan korban sebelum kejadian. Hubungan mereka awalnya cukup baik Yang Mulia, namun mulai renggang setelah korban meminjam sejumlah uang kepada terdakwa dan tidak kunjung mengembalikannya. Beberapa kali terdakwa mengeluh kepada saya karena merasa diabaikan. Bahkan, ia pernah menunjukkan kepada saya tangkapan layar pesan-pesan dari korban yang bernada kasar saat ditagih. Menurut saudara, apakah terdakwa memang memiliki niat untuk menyakiti korban? Sejauh yang saya kenal, tidak Yang Mulia. Terdakwa bukanlah orang yang ringan tangan, ia justru sering mengalah dalam banyak hal. Saya yakin kejadian itu bukanlah suatu kejadian yang direncanakan. Baik, pemeriksaan saksi kami anggap selesai dan diperintahkan kepada terdakwa duduk kembali di depan majelis hakim. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, untuk memberikan keterangan persidangan kali ini? Sehat Yang Mulia. Saudara akan bersumpah atau berjanji terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara.
kepada petugas sidang diperintahkan untuk menempatkan diri dan kepada terdakwa dipersilakan untuk berdiri dan kepada hakim nomor 1 dipersilakan untuk memimpin sumpah. Yang terdakwa mengikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, saya bersumpah saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara telah disumpah, maka wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar, atau yang saudara alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Saudara terdakwa, benarkah pada malam kejadian saudara memiliki janji untuk bertemu dengan korban? Benar, Yang Mulia. Saya dan korban memang berjanji pada malam itu lewat direct message di Instagram. Apakah benar ini bukti chat saudara dengan korban? Benar, Yang Mulia. Bagaimana awal mula permasalahan saudara dengan korban? Awalnya korban punya hutang kepada saya, tapi saya mencoba menghubungi untuk menagih hutang, dia tidak merespon sama sekali. Yang mengherankan, Yang Mulia, beberapa bulan kemudian korban menghubungi saya lewat direct message di Instagram. Dia mengajak saya untuk bertemu di sebuah rumah kosong di perumahan dekat rumahnya pada jam 11 malam. Apakah saudara langsung setuju untuk bertemu dengan korban di waktu dan tempat itu? Ya, saya setuju, Yang Mulia, karena saya ingin menyelesaikan permasalahan itu agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkelanjutan. Kalau begitu, saya ingin saudara jelaskan mengapa pada saat pertemuan saudara membawa sebuah pisau dan untuk apa saudara bawa pisau tersebut? Pisau itu sebenarnya saya bawa dari rumah, Yang Mulia. Awalnya untuk berjaga-jaga, tapi saya takut jika situasinya tidak kondusif. Saudara membawa pisau untuk berjaga-jaga. Apakah sebelumnya saudara mendapatkan ancaman dari korban ataupun ada kekhawatiran tertentu? Tidak ada ancaman langsung, Yang Mulia. Tapi saya merasa gugup dan takut saja, jadi saya bawa pisau itu di saku celana. Baik, lalu terkait dengan kayu yang saudara gunakan untuk memukul korban, dari mana saudara mendapatkan kayu tersebut? Kayu itu saya temukan di tempat kejadian, Yang Mulia, di dekat tempat kami bertemu. Awalnya saya tidak ingin menggunakannya, tapi saya ambil ketika kita sudah mulai beradu mulut dan situasi menjadi memanas. Baik, saudari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada yang mulia. Silahkan. Baik, saudara terdakwa, bagaimana situasi antara terdakwa dengan korban pada saat menuju rumah kosong tersebut? Saat saya dan korban menuju rumah itu, korban terus-menerus melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati saya, sehingga tibanya kami di rumah itu, korban masih saja berbicara kasar. Ucapannya penuh dengan hinaan yang tidak pernah saya sangka datang dari seseorang yang berhutang kepada saya. Saudara merasa ucapan korban tersebut sangat mempengaruhi kondisi emosi terdakwa pada saat itu? Sangat mempengaruhi. Kata-kata korban sangat menyakitkan dan membuat saya kesal. Saya sudah coba bersabar, tapi korban masih terus berbicara kasar, sehingga saya kehilangan kendali dan tidak dapat menahan emosi saya lagi. Apakah saudara menyesali tindakan yang saudara lakukan? Dengan penuh rasa penyesalan, saya mengakui kesalahan saya. Saya sangat menyesal atas perbuatan yang tidak bisa saya kendalikan saat itu. Seandainya saya diberikan kesempatan untuk mengulang, saya akan berusaha mengendalikan emosi saya dengan lebih baik dan mencari jalan damai. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban dan majelis hakim atas segala dampak yang telah terjadi. Pertanyaan kami cukupkan, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2025. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini kami nyatakan ditunda. Selamat pagi.
pada hari ini tanggal 2 bulan Juni tahun 2025, sidang pidana dengan nomor registrasi perkara 012-IP-2025 Pengadilan Negeri Watampone akan dilaksanakan. Sidang Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor registrasi perkara 012-PIB-2025 Pengadilan Negeri Watampone tentang pembunuhan berencana atas nama terdakwa Hairul Darwis dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, pada saudari jaksa penuntut umum dipersilakan untuk memanggil terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas sidang, silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Kepada saudari jaksa penuntut umum, dipersilakan untuk membacakan tuntutannya. Baik, Yang Mulia. Pada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A di tempat, dengan hormat jaksa, pada Kejaksaan Negeri Bone yang bertindak selaku penuntut umum setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili atas nama terdakwa berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Watampone serta surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana telah kami bacakan di muka persidangan sebagaimana yang terlampir dalam surat pidana ini, yakni dakwaan 1 Pasal 340 KUHP Primayer, dakwaan 2 Pasal 338 KUHP Subsidiar, dakwaan 3 Pasal 351 ayat 3 KUHP Lebih Subsidiar. Menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Hairul Darwis bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diperberat sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana bagi terdakwa Hairul Darwis dengan hukuman penjara 18 tahun. 3. Menetapkan bahwa terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Juli 2025. Sekian itu saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, pada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pembelaan atas tuntutan tersebut? Ada, Yang Mulia. Silahkan dibacakan. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A. Pledoi ini disusun sebagai bentuk pembelaan atas dakwaan dan tuntutan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum, khususnya yang berkaitan dengan tuduhan bahwasanya terdakwa melakukan tindak pidana, sebagaimana yang tercantum sebagaimana yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatif. Dakwaan pertama pasal 340 KUHP, dakwaan kedua pasal 338 KUHP, dakwaan ketiga pasal 351 ayat 3 KUHP. Kami menghormati proses hukum yang berjalan, serta sangat menghargai peran jaksa penuntut umum dalam mendakwa perkara ini. Namun demi tegaknya keadilan dan demi haknya terdakwa atas pembelaan yang adil, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi dasar pembelaan kami yang mulia. Terhadap dakwaan pertama pasal 340 KUHP, tuntutan jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana. Namun kami tegaskan bahwa unsur rencana terlebih dahulu premeditation tidak terbukti secara sah yang mulia. Unsur rencana menuntut adanya waktu, jeda, niat, dan perbuatan, persiapan yang matang, motif yang kuat dan jelas. Namun selama persidangan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa merancang pembunuhan sebelumnya yang mulia. Fakta-fakta justru menunjukkan bahwa kejadian berlangsung secara spontan dan situasional yang mulia, tanpa adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban. Oleh karena itu, dakwaan pasal 340 KUHP tidak dapat dipertahankan. Kemudian terhadap dakwaan kedua pasal 338 KUHP. Bahkan dalam dakwaan pasal 338 KUHP yakni pembunuhan biasa, unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa tidak pernah terbukti yang mulia. Terdakwa tidak pernah menyatakan atau menunjukkan intensi untuk membunuh. Tindakannya bila menimbulkan akibat fatal adalah dalam situasi yang tidak terkendali yang mulia. Jika majelis hakim mempertimbangkan adanya akibat meninggal dunia, maka peristiwa tersebut
lebih tepat dikualifikasikan sebagai akibat kelalaian atau kealpaan, bukan pembunuhan yang mulia. Kemudian terhadap dakwaan ketiga, pasal 351 ayat 3, kami tidak menafikan bahwa terjadi kontak fisik yang mengakibatkan luka atau dampak terhadap korban. Namun, terdakwa tidak memiliki maksud untuk melukai apalagi membunuh. Dalam banyak kasus, pasal 351 ayat 3 seringkali dijadikan alternatif jika bukti pembunuhan tidak kuat, tetapi tidak dapat digunakan tanpa pembuktian yang lengkap. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum dan fakta persidangan yang telah kami sampaikan, Yang Mulia, dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa Hairul Darwis dari dakwaan pertama, dakwaan kedua maupun dakwaan ketiga, Yang Mulia, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya, Yang Mulia. Demikian pembelaan ini kami sampaikan dengan harapan Majelis Hakim yang terhormat berkenan mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah ada tanggapan atas pledoi atau pembelaan penasihat hukum terdakwa? Ada, Yang Mulia. Silakan. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A di tempat, dengan hormat, kami selaku jaksa penuntut umum yang menangani perkara atas nama terdakwa Hairul Darwis dengan ini menyampaikan replik atas pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. A. Terhadap dakwaan primer, dalam pledoinya, penasihat hukum menyatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP tidak terbukti. Namun kami tegaskan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan hasil rekonstruksi, telah terang benderang bahwa terdakwa telah mempersiapkan diri, sarana, dan waktu untuk melakukan pembunuhan terhadap korban yang menunjukkan adanya rencana atau niat sebelumnya. Majelis Hakim dapat mencermati bahwa terdapat waktu jeda yang cukup antara niat dan perbuatan. Dengan demikian, unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. B. Terdapat dakwaan subsidiar dan lebih subsidiar. Sebagai bentuk kehati-hatian, kami juga menyusun dakwaan secara alternatif. Namun menurut pandangan penuntut umum, bukti-bukti lebih mengarah pada terpenuhinya unsur dalam dakwaan primer. Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, setidaknya unsur-unsur dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati jelas terpenuhi, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan. Yang pertama, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Yang kedua, tindakan itu langsung menyebabkan kematian korban. Yang ketiga, tidak ditemukan bukti yang kuat bahwa kematian tersebut murni akibat kealpaan. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk 1. Menolak seluruh pledoi penasihat hukum terdakwa. 2. Menguatkan dan mengabulkan seluruh tuntutan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Terakhir, ketiga, menjatuhkan pidana sebagaimana yang kami mohonkan dalam surat tuntutan sebelumnya. Demikian replik ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Kepada saudari penasihat hukum, apakah ada tanggapan terhadap replik jaksa penuntut umum? Ada, Yang Mulia. Silakan. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A. Kami selaku penasihat hukum terdakwa atas nama Hairul Darwis dengan ini mengajukan duplik sebagai jawaban atas replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Duplik ini disusun untuk menegaskan kembali pokok-pokok pembelaan kami serta menolak argumentasi yang kami nilai tidak berdasar atau kurang tepat menurut hukum dan fakta persidangan. Yang pertama terhadap dakwaan 1, pasal 340 KUHP. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terbukti. Namun kembali kami tegaskan bahwa tidak ada satupun alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwasanya adanya perencanaan matang sebelumnya. Niat terdakwa sejak awal untuk menghilangkan nyawa korban pun juga tidak ada. Fakta persidangan justru menunjukkan bahwa peristiwa terjadi secara spontan dalam situasi yang tidak terkendali. Tidak ada bukti adanya perencanaan, baik dalam bentuk percakapan,
alat atau tindakan terdahulu yang terstruktur yang mulia. Kemudian terhadap dakwaan kedua pasal 338 KUHP dan terhadap dakwaan ketiga pasal 351 ayat 3 KUHP. Kami menghargai sikap kehati-hatian jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan alternatif. Namun kembali kami tegaskan bahwa terdakwa tidak pernah memiliki kehendak untuk membunuh. Kemudian tindakannya adalah bentuk reaksi emosional, bukan pembunuhan. Kemudian jika pun menyebabkan akibat fatal, hal itu bukan hasil niat atau kehendak terdakwa yang mulia. Kami mohon dengan hormat kepada yang mulia majelis hakim menolak seluruh replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan menerima dan mempertimbangkan pembelaan kami sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini. Kemudian membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Demikian replik ini kami sampaikan. Bersama harapan kami agar majelis hakim mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana serta menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan substantif. Kami ucapkan terima kasih. Tertanda penasihat hukum terdakwa. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan atas pembelaan di sidang ini dan sidang dinyatakan ditunda. Demikian, pada hari Senin tanggal 7 Juli tahun 2025 akan dilaksanakan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir di dalam persidangan selanjutnya tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Selamat pagi. Sidang Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 012-PIT-2025 Pengadilan Negeri Watampone tentang pembunuhan berencana atas nama terdakwa Hairul Darwis dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi terdakwa. Apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baiklah, majelis hakim telah selesai menyusun putusan. Maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Maka terhadap terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum, kami mohon untuk mendengarkan secara hikmat putusan yang akan dibacakan pada hari ini. Dan terhadap hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur di dalam KUHP, demikian juga terhadap hak penuntut umum apabila tidak puas atau tidak menerima atas putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, maka boleh mengajukan upaya hukum sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang. Putusan dengan nomor registrasi perkara 012-PIT-B-2025 Pengadilan Negeri Watampone demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa nama lengkap Hairul Darwis, tempat lahir Watampone, umur tanggal lahir 26 tahun 22 Oktober tahun 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Pos Cokroaminoto, RT 002, RW 002, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanah Teriot Tambarat. Agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan S1. Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak direncanakan maupun disengaja, melainkan terjadi karena luapan emosi sesaat akibat ucapan-ucapan kasar dan provokatif dari korban saat pertemuan. Bahwa dari keterangan saksi AD Charge Hendra yang merupakan teman dekat terdakwa dan mengenal korban serta keterangan terdakwa, diperoleh keterangan bahwa antara korban dan terdakwa telah terjadi konflik utang piutang yang belum terselesaikan. Korban pernah melontarkan kata-kata yang bersifat menghina dan menyakitkan kepada terdakwa. Terdakwa dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah marah dan tidak pernah menunjukkan gelagat berniat menyakiti korban sebelumnya. Bahwa dari barang bukti yang diajukan dan fakta persidangan tidak ditemukan indikasi bahwa terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut, tidak memenuhi unsur pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan tidak memenuhi unsur pasal 338 KUHP. Menimbang bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana
menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang, perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban, baik secara psikologis maupun sosial. Hal-hal yang meringankan: terdakwa bersifat kooperatif selama proses persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum. Majelis hakim perlu mempertimbangkan secara mendalam apakah pidana yang akan dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan dalam rangka mewujudkan keadilan yang proporsional. 1. Menyatakan terdakwa Hairul Darwis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan penganiayaan berat kepada orang lain tanpa rencana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1. Bilah pisau berlumuran darah, 1 kayu dengan bercak darah, 1 baju korban dengan bercak darah, hasil visum et repertum dari dokter forensik. Yang kelima, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikianlah putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone kelas 1H pada hari ini, Senin, tanggal 7 Juli tahun 2025 oleh kami Muhammad Aksar sebagai Hakim Ketua, Muspira dan Muhammad Khalil Rahman masing-masing sebagai Hakim Anggota. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut. Dibantu oleh Muhammad Syahril sebagai panitera pada Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A serta dihadiri oleh terdakwa dan penasihat hukum. Hakim Ketua Muhammad Aksar tertandatangani. Hakim Anggota Muspira tertandatangani. Hakim Anggota Muhammad Khalil Rahman tertandatangani. Atas putusan tersebut diberitahukan bahwa apabila ada keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan dengan nomor registrasi perkara 012-Pitb-2025 Pengadilan Negeri Watampone atas nama terdakwa Hairul Darwis dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.